Anda mendampingi bahkan hingga di proses peradilan, di persidangan begitu. Tapi Anda juga mendapatkan informasi tidak dari hasil investigasi. Sebenarnya ini sekolah macam apa, Mbak? Pondok pesantren kah? Atau kemudian asrama semacam apa? Oke, mungkin ini juga yang perlu saya informasikan kepada pemirsa ya. Karena banyak berita yang simpang siur. Di dalam temuan kami, terdapat 3 lembaga yang diampu oleh pelaku. Yang pertama adalah Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, itu yang berada di Antapani di Sukanagara. Kemudian Yayasan Manarul Huda, dan inilah yang memiliki izin dari Kemenak ya. Kemudian yang ketiga adalah Madani Boarding School, dan ini yang baru 2 tahun dan belum punya izin. Jadi yang boarding school ini hanya salah satu dari 3 lembaga pendidikan yang diampu oleh yang sudah ada izin pesantren labelnya? Seperti yang kita lihat di media, Kemenak telah mencabut izin pesantren. Tapi tanpa harus menyebutkan nama pesantren, tapi itu pesantren, pondok pesantren balutannya, Mbak Mari. Yang saya temukan sebetulnya izinnya di awal adalah Yayasan Panti Sosial, begitu. Tapi belakangan nih temuan kami juga karena pelaku adalah tokoh ya, ketua secara nasional Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafiyah itu, kata Salafiyah tidak merujuk pada aliran. Ini hanya berupa identifikasi metode gitu. Jadi lawannya Salafiyah adalah modern. Salafiyah artinya tradisional, dikelola dan dijalankan secara tradisional begitu. Jadi perlunya ada pendidikan kesetaraan itu agar pesantren-pesantren yang dikelola secara tradisional ini kemudian bisa mendapatkan kesetaraan dengan pesantren yang modern begitu. Sehingga ya statusnya pesantren begitu. Oke, bagaimana Ustadz Fahmi? Ini apakah betul pesantren? Tapi kalau kita lihat jangan sampai hal ini mencoreng nama besar pesantren di Indonesia. Ustadz Fahmi silakan. Ya, tadi menarik yang disampaikan Mbak Mari ya. Tapi kita juga harus betul-betul hati-hati ya, kita jangan sampai terjebak kepada apa yang disebut dengan menggeneralisir ya. Jadi memang dalam setiap lembaga pendidikan ini repotnya Indonesia ini, kita ini masih banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses. Kemudian akses ekonomi ya, orang tua, rakyat itu juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan model-model lembaga pendidikan seperti ini, yang tadi modelnya katanya panti sosial itu, lalu kemudian mudah sekali untuk bisa diajak masuk untuk tanpa bersikap kritis ya. Nah, jadi hemat saya Kemenak harus betul-betul mengevaluasi. Karena ini ada di bawah salah satu dirjen pendidikan Islam di Kemenak itu, dan tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan ini adalah ketua forum komunikasi yang sifatnya nasional ya, untuk pendidikan kesetaraan pesantren Salafiyah itu. Nah, jadi ini semua harus dievaluasi, Mbak. Soalnya kami heran Pak Ustadz, orang seperti Heri Wirawan bisa mendapatkan posisi strategis seperti itu. Betul ya, ini bisa jadi karena pertemanan, bisa jadi karena kesamaan kelompok misalnya, atau bisa jadi juga karena dia memang pandai, orangnya pandai bersosialisasi, kemudian bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat latar belakang dari Heri sendiri apakah tidak kemudian menjadi kecurigaan juga? Kenapa begitu meyakinkan, mendapatkan posisi strategis, izin pondok pesantrennya pun juga keluar, mendapatkan dana BOS, dana PIP, ini kan tidak mudah sebenarnya. Betul ya, jadi meskipun dia bentuknya panti sosial atau kayak lembaga amal gitu, tapi kan ini semua di Indonesia ini kan semua harus ada izin ya, menyelenggarakan lembaga pendidikan. Apakah nanti di dalam lembaga pendidikan itu prakteknya pendidikan tradisional ya, atau dia modern, formal. Tapi sekarang perbedaan antara pendidikan tradisional dengan itu sekarang udah beda-beda tipis lah ya. Sebab yang disebut dengan tradisional, kalau tadi dikatakan tradisional, Salafiyah itu, ya toh pakai ruang-ruang kelas juga, pakai istilah mentereng juga, boarding school, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira itu tidak menjadi satu patokan atau ukuran. Oke. Nah,
Yang penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan. Karena ini sudah menggunakan dana dari APBN, dari APBD. Nah, di sini fungsi pengawasannya di mana? Pak Ustadz, tapi seperti ini, kalau pondok pesantren kita sebagai orang tua sangat meyakini. Untuk menitipkan anak kita mendapatkan pendidikan agama yang baik, ternyata kita ditipu Pak, dibohongi sama Heri Wirawan. Sesaat lagi Pak Kiai Holil sama Mas Najib menanggapi, hanya di catatan demokrasi pemirsa.